Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusmani Tanri dengan NIM 432004. Saya berasal dari KPIA. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan semua materi dalam mata kuliah pengantar ilmu dakwah. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari materi pertama hingga materi terakhir. Yang pertama yaitu tentang pengertian dakwah. Dilihat dari segi bahasa, dakwah berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar dari kata da'a dan yada'u yang berarti seruan, ajakan, dan panggilan. Seruan ini dilakukan melalui suara, kata-kata, dan juga perbuatan. Jadi dakwah itu tak hanya dari lisan ke lisan, namun juga tingkah laku seseorang tersebut bisa mendakwahkan kepada orang lain. Kata dakwah juga berarti mengajak orang kepada kebaikan, namun juga ada dalam keburukan. Contoh dalam kebaikan adalah mengajak teman kita sholat, mengingatkan bahwa saudara itu baik. Ya, pada umumnya seperti ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para ustadz di masjid, di televisi, dan di media sosial lainnya. Namun dalam keburukan itu juga ada. Contohnya, misal kita berada di tempat umum, kita memakan sesuatu yang ada plastiknya, dan tanpa sadar kita membuang sampah itu sembarangan di depan orang banyak. Ya, tanpa sadar kita juga berdakwah melalui perbuatan. Berarti kita memberi contoh kepada orang lain bahwa buang sampah itu adalah benar dan buang sampah itu perbuatan yang nggak salah. Padahal itu salah. Buang sampah itu merupakan bentuk keburukan dan merusak lingkungan. Itu dalam contoh keburukannya. Adapun pengertian dakwah secara istilah adalah ajakan yang tak terbatas pada anjuran melalui lisan saja, akan tetapi juga dalam perbuatan nyata. Ya, misalnya dalam pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Yang poin kedua yaitu perkembangan dakwah. Dari zaman Rasulullah hingga zaman kita sekarang, perkembangan dakwah itu berubah-ubah. Pasti setiap zamannya tuh memiliki perkembangan dakwahnya masing-masing sesuai dengan tren pada zamannya. Ya, kalau kita lihat sekarang adalah teknologi semakin berkembang dan semakin maju. Teknologi informasi telah mengantarkan masyarakat pada dunia baru dan cara berkomunikasi baru, dan sebuah jaringan dunia yang tak terbatas. Dengan adanya internet ini membuat sarana komunikasi mudah, berbagai macam informasi lebih mudah didapatkan dan lebih cepat, karena sistem komunikasi global ini menghubungkan antara jaringan-jaringan antar dunia, tak hanya di Indonesia namun dunia. Sifatnya itu bersifat dunia. Dengan kemajuan teknologi ini, masyarakat lebih mudah mengakses video pengajian melalui internet. Masyarakat juga bisa mendownload berbagai macam video keagamaan yang diinginkan, dan dimanapun mereka berada bisa mengaksesnya. Tak hanya duduk di masjid atau mendatangkan pengajian-pengajian khusus gitu. Yang selanjutnya itu tentang hukum dakwah. Hukum dakwah itu fardu ain. Namun kewajiban dakwah bagi setiap muslim itu hanya terbatas sesuai dengan kemampuannya. Ingat, hanya terbatas sesuai dengan kemampuannya. Islam tidak menuntut manusia di luar kemampuannya. Kita sebagai manusia biasa bisa berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Misal, kita hanya mampu berdakwah hanya di lingkungan keluarga. Ya, walaupun itu hanya satu kata atau beberapa ayat, namun kita sudah menerangkannya atau menjelaskan pada orang lain atau kepada keluarga, itu kita sudah berdakwah. Namun berdakwah ini tak hanya melalui lisan, namun juga perbuatan kita, tentang perilaku kita, cara kita berinteraksi pada orang lain, itu kita sudah berdakwah. Yang selanjutnya, kalau objek dakwah itu manusia, yaitu penerima dakwah. Misalnya kita sebagai ustazah, objek dakwah ini adalah audiens kita atau target yang kita tuju agar semua perkara kita tuh mereka mengerti. Selanjutnya itu adalah istilah-istilah dalam dakwah. Yang pertama yaitu ada tablik, yaitu menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Ya, pada umumnya seperti ceramah ustadz, atau pengajian-pengajian televisi, ataupun yang melalui media sosial seperti internet, Instagram, Facebook, YouTube, dan macam-macamnya. Yang kedua ada khutbah. Ya, ini yang berarti mengucapkan atau berpidato kepada orang banyak untuk menyampaikan khutbah.
sama-sama kita tahu khotbah ini dilakukan dalam sholat Jumat. Yang kedua itu nasihat atau nasihat, untuk menyampaikan perkataan yang baik kepada seseorang atau beberapa orang untuk memperbaiki sikapnya dan tingkah lakunya. Yang keempat itu tafsir, yaitu memberikan uraian agama kepada orang lain yang isinya berupa berita-berita menggembirakan orang yang menerimanya. Yang keenam itu ada tanzir, yaitu menyampaikan ajaran Islam kepada orang yang isinya tuh berita, peringatan atau ancaman bagi orang-orang yang melanggar syariat Allah, dengan harapan orang tersebut berhenti melakukan perbuatan terlarang. Pada kelompok 2 yaitu tentang tantangan dakwah sebelum Islam, dakwah masa Khulafaur Rasyidin, kekhalifahan dakwah pada masa modern. Pertama itu dakwah sebelum Islam atau para nabi. Dakwah ini sudah dimulai sejak nabi-nabi sebelum Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Allah mengirimkan Rasul kepada umat manusia dan menyampaikan ajaran agama Islam sebagai agama yang benar, memperbaiki akhlak dan akidah umat-umat terdahulu pada zamannya. Di antara sekian banyak Rasul yang Allah utuskan itu ada 7 nabi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Para nabi ini membawa dakwah mereka sendiri-sendiri sebagai pelajaran bagi umat saat itu. Pada hakikatnya, agama yang dibawa oleh Rasul sebelum kedatangan Nabi Muhammad adalah disebut agama Islam. Baik agama-agama kuno yang dibawakan oleh Rasul sebelum Nabi Muhammad diberikan oleh Tuhan ajaran-ajaran sesuai tingkat kecerdasan mereka, sesuai dengan tingkat kemampuan umat-umat terdahulu berpikir. Jadi sifat agama-agama itu adalah lokal dan nasional, hanya terbatas kepada zaman-zaman tertentu. Jadi ajaran-ajaran Nabi terdahulu itu hanya terbatas pada zaman-zaman yang dibawakan oleh mereka pada zaman itu. Tidak seperti dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah itu hingga sekarang. Tapi namun dakwah yang para nabi sebelum Nabi Muhammad itu dakwanya tuh sesuai tingkat kecerdasan umatnya dan juga terbatas pada zamannya. Itu dakwah sebelum Islam. Dakwah pada kekhalifahan yang setelah Nabi wafat, kepemimpinan itu akan dilanjutkan oleh para sahabatnya. Yang pertama itu ada Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam menjalankan dakwahnya, ia relatif mampu menempuh cara-cara perang yang kemudian diikuti oleh amar ma'ruf nahi munkar secara hikmah. Sesudah Rasulullah wafat, agama Islam menghadapi krisis dengan adanya golongan yang murtad, golongan yang mengaku dirinya sebagai nabi, dan golongan yang enggan membayar zakat. Dalam hal ini terjadi pro dan kontra dengan menyikapinya. Ada yang berpendapat tak alasan untuk memerangi mereka, dan ada pula yang berpendapat wajib memerangi mereka dalam kesulitan yang memuncak ini. Namun dengan kesabaran dan ketabahan hati Abu Bakar untuk menyuruh mereka kembali kepada kebenaran, di mana yang tetap enggan beliau perangi demi tetap memperperangi demi memperjuangkan kemuliaan agama Allah. Penyebaran Islam oleh Khalifah Abu Bakar menaruh perhatian khusus pada penyebaran jalan hidup yang benar. Yang kedua itu ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dalam ekspedisi Islam yang dilakukan oleh Umar menimbulkan 3 kondisi yang nyata. Yang pertama itu banyak penganut Islam baru akibat derasnya arus penduduk yang berbondong-bondong masuk Islam. Yang kedua itu terdapat penduduk atau warga setempat yang beragama non-Islam atau masih menganut kepercayaan yang lama. Dan ketiga itu bertambah luasnya wilayah pemerintahan Islam yang memerlukan pengelolaan dan penanganan administrasi yang efektif. Ya, untuk menyusun ketentuan-ketentuan khusus mengenai
Jadi metode yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu menyusun ketentuan-ketentuan khusus mengenai materi pendidikan dan metode pembelajaran agama, baik mengenai pokok imam maupun soal-soal ibadah. Yang selanjutnya yaitu ada Utsman bin Affan. Adapun upaya besar yang dilakukan oleh Utsman bin Affan dalam rangka pengembangan Islam itu ada dua aspek, yaitu yang pertama menumpas pemberontakan dan pendurhakaan yang terjadi di beberapa daerah pada masa kekhalifahan Umar. Yang kedua, memperluas kekuasaan Islam yang terhenti pada masa Khalifah Umar dengan secara ke dalam internal umat Islam. Utsman begitu kukuh. Yang keempat itu ada Ali bin Abi Thalib. Adapun upaya dakwah yang dilakukan oleh Ali pada masanya antara lain adalah sebagai dikemukakan panjang lebar oleh Toha Hussein sebagai berikut. Yang pertama itu banyak persoalan gawat mengenai peperangan yang dihadapi Ali. Namun semua itu tidak menghabiskan seluruh waktu dan kegiatan sehari-harinya di Kufah untuk peperangan. Ia dapat membagi waktu untuk mengurusi perang dan mengurusi umatnya yang lain. Dakwah pada masa modern. Perkembangan dakwah dari zaman ke zaman itu pasti memiliki metode dan caranya masing-masing sesuai dengan tren pada zamannya. Yang selanjutnya itu dakwah pada masa modern. Kita di sini mengambil contoh yaitu pada masa Bani Umayyah. Pada masa daulat Bani Umayyah merupakan kelanjutan dari apa yang dirintis dan diusahakan oleh Rasulullah SAW dan juga Khulafaur Rasyidin. Dakwah Islamiyah yang ini berada pada jalan yang lempang ke arah pengembangan dan perluasan bidang-bidang ilmu dengan bahasa Arab sebagai medianya. Perkembangan dakwah pada dinasti Umayyah dikatakan memiliki banyak kegiatan yang baik yang bersifat ke dalam maupun keluar. Tindakan pembinaan konsolidasi, sedangkan itu yang di dalam, sedangkan yang di luar yaitu usaha pelebaran wilayah dakwah. Yang dihasilkan oleh dinasti Umayyah yang berlangsung hampir 1 abad ini telah banyak memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan Islam di seluruh dunia. Sebagaimana membuka wilayah dakwah baru, dakwah di bidang kajian dan penulisan ilmiah, memakmurkan masjid dengan kajian keagamaan, pemunian, penegakan bahasa Arab, dan pengumpulan penulisan dan peletakan dasar-dasar metodologis hadis. Bidang hukum Islam, memperluas wilayah untuk mempertahankan kelangsungan dakwah Islamiyah dari ancaman kekuatan besar dunia pada saat itu. Yang materi ketiga yaitu tentang memahami pokok-pokok dakwah. Rukun dakwah yaitu pertama dai. Dai ini yaitu merupakan orang yang mengajak atau orang yang menyeru ke jalan Allah. Jadi dai setiap muslim itu memiliki aktivitas dakwah sebagai kewajiban yang melekat dan tak terpisah dari misi sebagai penganut Islam dengan perintah balighu anni walau ayat. Berarti dai ini merupakan sebagai komunikatornya kepada audiens untuk mengajak orang ke dalam ajaran Islam atau menyeru orang ke jalan Allah. Kita sebut saja sebagai ustadz atau dai atau semacamnya. Kedua itu madi'un atau audiensnya, orang yang dituju oleh sang komunikator atau dai atau ustadz, orang yang sebagai targetnya sebagai dakwahnya. Tapi madu ini bertanggung jawab atas perbuatan yang sesuai dengan pilihannya, baik individu, kelompok maupun massa.
Yang ketiga yaitu ada manhaj dakwah, yaitu metode atau cara dalam penyampaian. Kita sebagai dai atau sebagai ustadz atau ustazah dalam penyampaian materi tentang dakwah kepada audiens atau komunikan ataupun target kita sebagai tujuan kita dakwah, kita harus memiliki cara-cara tertentu agar apa yang kita sampaikan itu bisa langsung dimengerti oleh audiensnya. Ya, dengan cara sesuai dengan kemampuan kita ataupun dengan cara kebiasaan audiensnya tersebut. Yang materi keempat yaitu ada mabadi al-syarah dalam ilmu dakwah. Al-madi al-syarah adalah sebuah istilah yang dipakai oleh ilmuwan untuk menjelaskan 10 pokok tentang sebuah ilmu yang harus diketahui oleh para penuntutnya. Yang pertama yaitu ada al-had, yang kedua itu ada ruang lingkup, yang ketiga adalah manfaat kajian, yang keempat adalah perbandingan dan hubungannya dengan ilmu atau istilah lainnya. Yang kelima yaitu ada keistimewaan, yang keenam itu ada perintis, yang ketujuh sebutan resmi, Yang kedelapan itulah sumber pengambilan kajian. Yang kesembilan itu hukum mempelajarinya. Yang ke-10 adalah pokok-pokok masalah yang dikaji. Istilah yang sangat populer tentang Madai Asyura atau 10 prinsip dasar dari bangunan suatu ilmu. 10 ilmu dasar ini adalah deskripsi umum tentang sesuatu disiplin ilmu, khususnya yang berkaitan dengan ilmu syariah. Ia berfungsi sebagai peta, outline, theme of resources atau TOR, sketsa atau serta informasi awal mengenai suatu disiplin ilmu. Uraian Madai Asyara ini pada mulanya berkaitan dengan ilmu syariah, namun informasi mengenai suatu istilah disiplin ilmu atau kajian atau diskursus yang baru tidak ada salahnya kalau 10 prinsip tersebut digunakan untuk menjelaskan dan menguraikan kajian-kajian agar lebih mudah dipahami, lebih mudah dikaji dan lebih mudah dioperasikan sebagaimana yang ditundukkan oleh segolongan kelompok terhadap ikhtiar akademi dan strategi kedaulatan, kebudayaan dan peradaban. Pengertian manahij ad-dakwah yaitu strategi rencana jangka panjang untuk mencapai suatu tujuan yang terdiri dari aktivitas-aktivitas yang penting yang perlu dilakukan. Strategi akan menjamin organisasi akan bertambah dan berkembang pada masa yang akan datang. Merumuskan strategi bukanlah pekerjaan yang mudah. Kendala utamanya adalah komitmen internal terhadap segala hal yang telah dirumuskan sebagai konsekuensi strategi. Maka penting dari pemahaman strategi ini sebagai pengambilan tindakan yang berbeda dengan organisasi lainnya. Tanpa adanya pengambilan strategi mustahil akan ada suatu pencapaian yang diperoleh oleh suatu organisasi tertentu tidak akan mencapai apa-apa. Kelompok 6 yaitu tentang uslub dakwah. Uslub dakwah itu suatu cara dalam melaksanakan dakwah. Ya, kita katakan sebagai metodenya aja lah. Agar mencapai tujuan dakwah yang secara efektif dan efisien. Dalam uslub dakwah terdiri beberapa macam uslub, yaitu uslub hikmah, mauzat hasanah, dan mujadalah qudwah hasanah. Baiklah, hanya itu video singkat dari saya. Jika ada salah kata, perbuatan, ataupun materi yang saya sampaikan kurang jelas, mohon dimaafkan karena saya baru belajar, dan mohon kritikannya dan masukannya agar saya bisa lebih belajar lagi dan mendapatkan pengalaman yang baru lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.